Namanya learning by doing, pasti ada banyak keraguannya, ada banyak juga pertanyaan ke diri sendiri kayak am I doing it right or is this the right one? Karena seni itu adalah passion, balik lagi ngerasanya kayak main-main yang serius gitu. Dia ngomongin kayak, Kak tadi tuh aku jatuh gak bohongan karena aku beneran liat kamu ada dua gitu. Aku yang kayak Hai, balik lagi di Beyond the Convo by Girls Beyond. Dan kali ini saya udah kembali nih mendapatkan host saya yang kemarin gak ada di episode sebelumnya. Saya mohon izin ya kemarin ya. And he is back with me. Halo. Dan kali ini kita gak berdua lagi ya. Yes. Kali ini kita kedatangan tamu ditambah special. Dua lagi nih ya, Iya, special. dan kali ini kita kedatangan Kak Naomi Christie dan Kak Sati. Halo. Hai. Kayaknya gak usah dikenalin lagi, harusnya kalian udah tahu. Pada tahu dong harusnya ya. kan, kecuali Asik. kita ya. Iya. Kita sih Kita harus selalu kenalan. memperkenalkan diri di setiap episode biar kalian ingat aja sih. Kita belum kenalan. Hai, aku Kezia. Aku Leri. Terus lagi ya. Oke, apa kabar nih Kak hari ini? Baik, alhamdulillah Baik. Nah, by the way, hari ini kita kedatangan dua perempuan yang amazing ini juga karena apa Kampi? Coba lanjutin bridgingan gue. Karena kita juga mau ngomongin soal sebenarnya topiknya ya, getting to know actresses sama the film industry. Karena Girls Beyond kan mostly about Gen Z yang mau learning all about anything ya, sebenarnya one on one about learning lah ya gitu. Jadi Dan seperti baju yang sudah dipakai ya oleh Kak Sati dan Kak Naomi kayak tada. halo penjagal iblis. Ini Tapi kita akan ngomongin kayak agak horor juga ya nanti ya. Asik. kalau boleh tahu. Takut. Tapi kalau boleh tahu kayak how did you guys first started in the film industry? Kayak Atau what acting started ya? it and when? Ya. Kamu dulu kali Kak. And why, Aku dulu. baby? Kamu duluan soalnya. Aku mungkin tahun 2017 akhir 18 kali ya. 2018 awalnya aku gak kepikiran banget jadi aktris sebenarnya, to be honest. Saat aku tuh dari kecil nari gitu. Jadi emang sangat-sangat serius sebagai dancer dulu gitu. So I took things very seriously di performing arts. Terus karena dulu aku kuliah film, produksi film. Jadi aku juga kayak nggak ada waktu untuk latihan lagi gitu loh, dan kayak get physical with practices and everything. Nah 2018 itu aku kayak nonton temanku perform teater hasil kelas ini acting gitu di Peko dulu namanya. Terus ya udah aku nonton terus kayak kok aku kangen ya gitu, kok aku kangen manggung ya. Akhirnya kayak udah ikutan aja. Padahal aku cuma pinginnya kayak gerak di panggung gitu loh. Tapi ujung-ujungnya kayak Involve banget. Iya ya, kayak acting itu emosi ya. Banyak ya, kayak oke, aku jadi terapi. Aku ngerasanya selama belajar jadi kayak terapi gitu buat aku. Jadi kayak sambil belajar aku jadi kayak makin sayang dan makin suka sama acting because I found it very therapeutic. And then that's how I fell in love gitu kalau aku. Kalau Satin? Kalau aku masih baru banget, kayaknya 2020 aku mulai my first ever project. Abis itu since then masih nyoba nyanyi juga, karena dari awal sebenarnya aku berangkatnya dari situ. Aku selalu merasa dari kecil kayak art in general selalu ada di sekitar aku. Terus aku suka nyanyi walaupun waktu dulu tuh masih malu-malu gitu. Akhirnya ketemu waktu itu project pertama itu film yang mengcombine dua-duanya, dimana belajar acting sekaligus ada nyanyinya. Jadi kayak aku mulai dari situ. Tapi kayak ini menarik banget sih, karena tadi kamu sempat mention kayak acting is like a therapy. Aku tuh selalu kepo kayak ketika kayak kalian diberikan karakter peran, kayak pasti you will find ways to get into the character kan. Tapi have you ever feel like you are trapped in the character sampai-sampai kayak kebawa ke sehari-hari, even kayak project udah selesai kayak susah banget lagi keluarnya dari karakter gitu, atau malah akhirnya sekarang sampai kebawa ke daily basis keseharian kamu nih gitu. Aku pernah sih. Oh ya? Iya. How was it and what character was it? Itu project film yang tadi film pendek jadi film panjang, tapi itu independent jalurnya, genre-nya romance. Nah aku tuh nyangkut di karakter tersebut, namanya Stephanie. Jadi selama beberapa sebulan sampai 2 bulan udah baru clear lah gitu. Sebulan tuh aku kayak beneran, karena Stephanie ini karakternya sangat sensitif, sangat perempuan, sangat apa ya, bubbly. Aku
kebawa ke sana selama sebulan. Aku kayak tidak, kenapa semua ini stressful gitu. Jadi aku baperan selama sebulan gitu. Tapi pas nggak menjadi peran si Stefani itu sempat ada training dulu nggak untuk mendekati peran itunya? Jadi ada. makanya udah proses panjang itu kan akhirnya mungkin nyangkut kali ya. Iya, mungkin karena aku sebenarnya menemukan banyak titik samanya. Aku relate dengan si karakter tersebut. Terus aku jadinya kayak ini sebenarnya aku kalau nggak aku sembunyiin gitu. Jadi kayak terus kayak ini aku dikali 2. Jadi aku nyaman banget lagi gitu. Jadi makin jadi. Terus kayak aduh gimana caranya untuk keluar dari sini gitu. I'm having trouble with that. Gitu sih, karena aku suka romance gitu. Aku malah tertarik sama Naomi karena kamu dari film kan basisnya. Iya. So what happened during this film yang akhirnya merubah kamu jadi ke teater, ya nggak sih? So becoming the performing arts itself gitu. Kenapa nggak dari awal udah kayak ya udah gue emang good di performing arts, go through with it gitu. What's the shift? Wow. Hot stick. Wow. Spicy question ya. Got me thinking though. Gimana cara ngefilternya gitu? Gimana? Wow, ini agak beneran lagi. Awalnya aku dari stage banget dulu kan, dari kecil terbiasa stage. Aku setiap tahun tuh kayak ada manggung gitu kan. Dulu di GKJ ya. Habis itu kan aku kayak sempet vakum kali ya. Habis itu aku langsung masuk ke film nih, produksiannya gitu kan. Jadi orang layar belakang kan. Karena biasanya di depan gitu. Now you're doing orang yang di belakang ngelakuin gitu. Betul. Nah, sebenarnya sama yang dari dancer dan belakang layar adalah kita nggak terbiasa ngomong gitu. Karena dulu aku nggak suka ngobrol. Jadi aku makanya dance. I express myself with dance. Makanya mungkin sekarang banyak yang gitu-gitu ya, maksudnya kayak velocity. Karena emang kayak bisa nge-express gitu kan. Yes. Dan nggak perlu ngomong gitu. Kalau di belakang layar kan juga beneran kayak ya udah kita kerja aja kita, kayak bener-bener get job done gitu. Yes. Mungkin yang nge-shift ke akhirnya bener-bener doing acting mungkin kan tadi ya, karena aku menemukan sekolah acting kan, aku sekolah acting. Terus iklan awalnya, habis itu film 2020. Sangat therapeutic in a way. Ketika aku ketemu karakter nih, jadi kayak refleksi gitu loh. Kalau aku ya kayak sangat kok karakter gini ini ya menarik ya. Kenapa aku dan dia beda gitu. Ada itunya tuh, kayak aku differentiate karakter ini dan karakter itu juga mungkin supaya aku bisa ngerti aku tuh yang ini gitu sebenarnya. Mungkin kalau lebih personal mungkin ya. Jadi pas aku sekolah acting awalnya tuh, I was in the pretty in a very low period of my life. I was kinda numb. Gitu, I was kinda numb. Not kinda, like totally numb to be honest. Jadi aku nggak bisa ngerasain rasa sama sekali. That's where I found it very challenging to have a acting school, to take that acting school. Karena kalau di teater itu kan sangat emosi itu jadinya sangat jelas ya, kayak harus enhance gitu. Kalau teater ya, kalau untuk film kan beda lagi gitu ya. Awalnya kan teater tuh aku, jadi kayak enhance, dimana aku kayak aku nggak punya bank emosi sama sekali. Jadi aku kayak apa ini? Jadi aku ngerasa kayak bayi dewasa belajar ngerangkak lagi gitu kalau aku awalnya. Nah mungkin itu yang jadinya nge-shift aku jadi menyukai kalau misalnya dapat peran ini, ini menarik banget, terus ganti lagi kayak ini bisa nggak tambahin ini, boleh nggak? Oh iya seru-seru. Jadi kayak aku makin challenge di situ. Dapat baru. Oke, so kayak kamu hidup lagi lah ya. Betul. Dapat tujuan hidup ya. Betul. Jadi so the acting itself kayak enabling lagi kayak the emotions and everything. Yes, that's the word, enabling. Dan aku love psychology, jadi kayak sangat into related, emotions. Playing with the human emotion, getting to know, explore kayak gitu-gitu ya. Betul. I see. Kalau Satin, tangan waktu pertama kali kamu gabung antara music video dan acting tuh kayak apa? The struggles mungkin. Karena sesuatu hal yang baru ketika dicoba pasti ada aja kayak holding you back, kayak something that feels holding you back. Mungkin lebih ke situ karena namanya learning by doing, pasti ada banyak keraguannya, ada banyak juga kayak pertanyaan ke diri sendiri kayak am I doing it right or is this the right one? Tapi
turns out di industrinya dan di dunianya gak ada batasan ketika berakting ya dan berkarya sebenarnya in general. Art itu gak ada batasan mana salah mana benar. Ini kayaknya mau gue lakuin dan just do it gitu loh, as long as ya kan ada batasannya masing-masing ya. Cuman kayak oke, lu lakuin aja dengan sepenuh hati. Ternyata itu yang aku belajar, hati sih, pakai hati kalau di art ya. Karena gimana caranya ngasih nyawa terhadap sesuatu. Kalau misalkan kalau di lagu itu, kalau di nyanyi itu lagu, kalau misalkan di acting itu ya ke karakter itu sendiri. Jadi mungkin challenge-nya di situ karena itu harus belajar banyak banget dan aku juga masih di proses belajar banget karena masih baru banget. Jadi makin kesini makin oke, ini jadi per karakter tuh kayak baru ngerti ternyata harus lebih kayak go with the flow aja, kayak lu kasih jiwa lo tapi at the same time lu flow aja gitu aja, ya. I see. Seru I banget. see kok. Gitu. Tapi kayak kalian masih ingat gak sih kayak what was your first movie project, film project, and what was the character and how was it? Karena kan sebenarnya karena itu yang pertama kalinya banget, jadi pasti kayak harusnya itu tuh momentum Impression yang bikin. apa yang kamu dapetin kalau inget-inget pertama kali peran yang kamu dapatkan gitu-gitu? Aku pertama kali tuh sebenarnya superhero action teen movie gitu, Virgo and the Sparklings. Itu lumayan menurut aku taught me a lot of things karena ya itu menggabungkan musik dan acting juga. Terus ketemu sama orang-orang yang di industrinya yang selama ini aku tahu namanya tapi kayak oke, gue kerja sama dia. Dan pada saat itu masih anak kecil ya, bagi 17 tahun I think. Jadi kayak masih meraba-raba banget. Tapi it's so interesting how kayak orang-orang di industrinya sangat amat kayak menjiwai semua yang mereka lakukan. Passionate. Dan passionate, really passionate. Jadi itu kayak ke kita juga dan itu yang paling aku ingat rasanya itu beda gitu. Ketika the energy gitu, kayak I wanna do best gitu betul. ya. Version You're of doing itu. something that you love and you surrounded by people yang bener-bener cinta sama Jadi kayak it's so wonderful. I don't know how The to describe energy. it. Energy can lie though. Iya lagi. Iya, setuju. Kalau kamu gimana? Kalau aku waktu itu project pertama aku tuh kalau nggak salah Dear David. Ada Netflix masih. Waktu itu karakter aku kebetulan jadi hamil ya. Aku lagi hamil lagi yang ketiga. Aku punya anak 2 sebelumnya. Jadi mungkin challenge-nya karena kayak aku nggak pernah hamil sebelumnya gitu. Lebih ke kalau aku mungkin lebih ke teknisnya situ. Still in the same way sama Satin karena aku bekerja dengan orang-orang yang aku udah tahu sebelumnya nih, orang-orang ini I wanna work with them, you know, kayak I really look them up. Dan kayak ketika dikasih chance itu aku kayak so I wanna learn as much as I can. Jadi aku observe, ya nerima aja energi karena emang baik lagi energi kan lain. Everybody was sharing the same passion dan maksudnya kayak itu fun gak sih gitu. Kayak kita kerja bareng-bareng di industri yang sama, semuanya cinta apa yang dia lakuin dan emang karena seni itu adalah passion baik lagi. Jadi rasanya kayak main-main yang serius gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak sih tips gimana kalian bisa mendalami sebuah karakter? Jadi mungkin ada teman-teman di Girls Beyond ini yang GB Circle mungkin pengen jadi aktris, terus kayak ada tips-tips apa yang bisa mendalamkan mereka untuk menjadi aktris tuh? Kalian mau advice apa sih? Mungkin lebih ke Kanomi kali ya. Aku masih baru banget ya. Itu yang baru juga Kamu mungkin dulu boleh aja dong. aku harus mendengarkan advice bukan? Enggak, aku juga Tapi harus kalau kamu mendengarkan. sendiri gimana? Kayak mungkin bisa resonate with our emerging. Apa malah yang baru mungkin bisa kasih advice? At first I was very not confident with the things that I do karena aku merasa kayak this is not enough. Jadi lebih kayak never stop learning but at the same time appreciate yourself yang udah lu lakuin gitu. Maksudnya kayak namanya juga belajar ya, kita kadang suka nggak ikhlas gitu loh, kayak duh kayak bisa lebih deh, tapi itu proses belajarnya adalah dimana ketika lu merasa ada yang kurang, lu merasa lu bisa lebih dan setelahnya lu lakuin yang lebih. Jangan justru kayak holding you back, karena dulu aku sempet kayak next nggak tahu deh kayak apakah ini yang gue mau apa bukan, cuman ternyata kalau lo kayak gitu lo nggak bakal belajar ke depannya, jadi kayak just do it aja gitu.
Karena proses belajarnya adalah learning by doing tersebut. Exactly itu sih sebenarnya sama juga sama Satin. Kayak emang harus ya belajar di setiap ada kesempatan pasti belajar sih, karena you gotta find something new, pasti you gotta find something new along the way. Dan itu kayak harus di pick up aja supaya bisa equip, punya banyak equipment jadinya gitu buat nextnya. Kalau tadi Satin confidence, mungkin kalau aku juga sama kan, aku juga kadang-kadang tuh kayak seringnya nggak confidence gitu sebenarnya. Tapi kalau aku dibantu sama apa ya keywordnya, mungkin research kali ya. Ya research mungkin untuk karakter tadi kan, I'll do a lot of research before that. Jadi aku bisa lebih ngerti karakternya kayak gimana dan how the character thinks gitu, yang bakal gimana ya dia bakal ngambil decision atau respon dia bakal kayak gimana ya, apa yang ngedrive dia untuk jalan sejauh ini ya gitu. Aku lebih kesana untuk, karena kan kadang-kadang hati sama otak tuh bentrok banget ya kadang-kadang tuh, jadi gimana cara kita tetap stay calm and go on gitu. Jadi itu sih, just embrace that part of the learning by doing. I see. I guess. So itu ya, embrace the opportunity, embrace the even salah, pokoknya semua mistake tuh taken, tapi That's the take the journey. granted, tapi upgrade it to be better nanti the next time dapat opportunity lagi gitu kali ya. Yes. I think kayak lebih mengikuti aja kali ya, kayak journey-nya akan seperti apa, karena kayak semakin the more you try hard to like make it perfect, the more it will be just ruined. Iya, Kan? Pasti Iya. kayak gitu sih. Iya. Kamu juga tadi ngomongin kayak flow and everything. What was like the craziest thing that you've ever done to get into a character? Kayak mungkin what was the furthest of research that you've ever done, atau mungkin kayak Kak Satin mungkin kayak pernah sepasrah apa atau se-crazy apa you guys can get to get into a character before? Kalau aku mungkin nothing too extreme sih, karena at the end of the day itu adalah seorang karakter yang bukan kita, justru adalah set the boundaries dan pintu keluar masuk itu penting banget, dimana kalau bukan lo ya emang bukan lo gitu loh, kayak it's part of you but at the same time it's not you. Jangan sampai terbawa ke sana, cause I learned a lot from my father. Dia selalu mengajarkan aku since the very first time I try to be in the industry adalah to manage your pintu keluar masuknya, dimana oke, lo di set, lo di depan kamera, this is the character, lo keluar udah lo ya lo gitu lo, karena itu penting untuk membedakan itu. Karena kan nggak, apalagi pengalamanku yang sebelum ini terakhir, aku menjadi seorang karakter yang very brutal, very bukan contoh yang baik untuk anak seumuran 16 tahun. Itu lumayan pressure waktu baca, karena kayak this is very chaotic as a character gitu loh. Jadi gimana caranya rasa ketidaknyamanan ketika baca kayak oke, ini nggak benar, itu kita olah menjadi karakter tersebut, tapi at the same time kita punya boundaries gitu sih. Itu sih, jadi nggak too ekstrim, karena ini karakternya ekstrim, jadi nggak mungkin kayak di film ini Penjagal Iblis juga she's very extreme dan kayak kok sadis banget, jadi kan itu nggak mungkin terjadi. Tapi mungkin lebih ke dalam, kayak karakterku namanya Ningrum, dia tuh ke dalam banget gitu loh, kayak apa yang dilakukan for a reason, jelas gitu. Mungkin lebih ke situ kayak kalau gue soalnya orangnya kayak gitu juga gitu. Hal-hal di luar itu ya gue tahu itu Ningrum, ini gue gitu. Nah, this is very interesting nih ya. Aku tuh nyambungin juga, karena aku juga di karakter di sini ya, karakterku namanya sebenarnya ada namanya Alin ya kan. Nah dan very extreme juga menurut aku, karakter ini sangat beda sama aku, of course. Of course. Jadi kayak aku ngebedain, sama kayak aku juga ngebedain ketika ya udah depan kamera, keluar cut ya udah gitu, maksudnya harus dibatasin gitu, karena kalau enggak that will bring us not healthy I guess gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kayak ekstrimnya tuh bingung ya, karena emang kayak it's kinda like two different characters, jadi nggak bisa ngukur on her behalf gitu. Nah ini menarik nih, mungkin boleh nih karena kita jump in sekalian, terima kasih. Izin jump in ya Kak. Coba boleh dong Kak diceritain juga nih sekalian, kan udah karakter tadi udah dikasih tahu juga, Penjaga Iblis tuh gimana sih sebenarnya secara singkat aja. Sebenarnya secara premis adalah ada seseorang terpilih, manusia terpilih yang menjaga dunia ini dari
hadirnya iblis itu. Sebenarnya iblis kan sebuah gambaran ya, Yep. sebuah entitas jahat gitu loh. Ya kan iblis biasanya jahat gitu. Yang dimana di sini ada orang yang ngejagain dunia dari datangnya iblis-iblis tersebut. Sebenarnya gitu. Terus ada reporter yang berusaha menyelidiki hal tersebut, ternyata it's way more than that gitu. Ada hal besar lainnya very di belakang complex. gitu. Ya, very Yes. kompleks, bukan sekedar kayak pembunuhan gini-gini, tapi ada sesuatu hal yang lebih besar di baliknya. Oke, nah itu kan ekstremis banget. Yes. Director sama Mas Tommy ya. Betul. Nah, Betul. gimana nih kalian bisa dirubah menjadi seseorang yang manusia biasa-biasa saja yang tiba-tiba menjadi rar gitu. So, how's the treatment? Mas Tommy itu treatment apa ke kamu sampai kamu bisa mendalami this character? To get into the Yes, character yes. ya. Kita dikasih bahan ya, maksudnya untuk sebagai background karakternya kayak gimana, lalu kita olahkan dari sana gitu. Yep. Jadi kita banyak ngobrol sama Mas Tommy sih, bagaimana dia bikin karakter ini seperti apa dan berangkat dari titik mana. Itu yang ngebantu aku juga untuk jadi si karakter ini gitu. Yep. Si Alin ini yang jadinya full of rich ya gitu, kayak aku sih oh my god ini jauh banget dari aku, cuman Iya, dengan bantuan ngobrol banyak sama Mas Tommy dan sharing banyak cerita yang akhirnya aku paham bahwa ini yang mau, inilah rasa, inilah apa ya, kayak cerita di belakang itu, dan I think it just flows. Ya. Kalau aku itu karena si Alin ini banyak banget rasa amarahnya, dan emang untuk ukuran karakter aku, I feel like I was very equipped with the story that I need to build the character. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu, sangat jelas semuanya, dibantu sama Mas Tommy. Jadi aku kayak sangat nyaman Terbantu. karena aku tahu mesti ngapain, kenapa gitu. Kalau Satin? Sama sih, sama-sama lebih banyak ngobrol karena bisa dibilang ini ceritanya imajinatif banget gitu ya. Jadi something that yang jauh dari kita. At the same time ada beberapa unsur yang dimana metamorfosa dari kehidupan asli. Gue sampai kok gue ngomongnya serius banget. Kayak lagi sidang skripsi ya, Bang. Halo. Gak apa-apa loh. Gue gak nyangka gue dapet kata metamorfosa. Pernah gak sih itu kayak, hah kok gue ngomong gitu? Kenapa nih keluar dari mulut gue? Gue siapa gitu. Lost in thoughts. Kayak gue kerasukan seseorang pintar gitu. Speaking of Metamorfosa doang. Terus ya gitu, jadi kayak lebih ngobrol gimana cara kita nemu garis tengahnya. Sekarang at the end Ningrum ini kan jadi manusia, ada spesialnya, cuman dia manusia juga yang dimana saya akan berperan sebagai dia gitu. Gimana cara ketemu di garis tengahnya, lebih kayak ke cara pikir Ningrum, karena di luar itu dia action, dia gak banyak ngomong soalnya, dia kayak get this done, udah gitu. Sedangkan di dalamnya tuh banyak banget sebenarnya, tapi dia nggak ngobrol, nggak apa. Nah itu gimana sih biar ketemu, karena I'm very cheery and bubbly. Tiba-tiba berubah menjadi Iya. ekstremis gitu. Kayak dalam kan. kata lain, I talk a lot, I'm a professional yapper gitu loh. Jadi gimana caranya yapnya di dalam aja, nggak dikeluarin. Terus sama sebenarnya ada salah satu challenge adalah suara saya kan seperti ini ya. Bapak Tommy Dewo itu kayak suara Ningrum nggak kayak gitu. Lo bisa nggak lebih rendah dikit gitu? Oh, di low. Dia low, Oke. jadi kayak gini, tapi kan jadi pelan, ya kan? Dimana nggak mungkin dong saya ngomong bisik-bisik, Anda ngomong sama siapa? Nggak kedengeran gitu kan? Jadi challenge-nya di situ, gimana kayak, oh there must be a reason kenapa dia ngomongnya kayak very calm, very low, very slow, kenapa sih? Jadi di situ ngobrol sama Pak Tommy banyak banget, tapi akhirnya kita ketemu sama Ningrum yang Pak Tommy inginkan, alhamdulillahnya. Dan semoga yang nonton juga, oh ya oke nih ini Ningrum gitu loh. Asik. Itu ada latihan coach suaranya juga kah atau enggak? Enggak sih, sebenarnya enggak, karena sebenarnya bisa, cuman jadinya nggak efisien bagiku karena pelan. Oke. Terus kayak agak capek ya, karena kayak ini bukan suara asli aku gitu. Iya. Jadi agak pelan sehingga lebih kayak ke latihan diulang-ulang aja sih ngomongnya kayak gitu. Iya, iya. Jangan banyak yapping sih. Gitu kan. Berarti kodenya kalau Mas Tommy Satin. Dia kayak boy diulang gak tadi? Mirip banget Diulangnya bisa jadi kayak lu nada ketinggian atau enggak lu kepelanan gitu. Iya, jadi tuh aku tuh waktu itu ngetes kan, kayak I was skeptical at first, but cuman kayak for fun Iya. gitu. Ternyata kayak I'm an INFJ, terus ternyata tapi I'm an ambivert. Karena kayak my introvert is only like
56 something. Oh, jadi di batas gitu Iya, ya. jadi dia benar di tengah, terus Sama. extrovertnya kayak Aku juga tengah-tengah. Tapi katanya ya kalau misalnya yang di MBTI-nya itu tuh kayak misalnya kita kan INFJ kan. That means sebenarnya bagaimana kita nge-recharge tuh being introverted. iya, Ngumpat, benar. ngumpat. Gitu ya. Iya. Jadi Itu bagi introvert cara nge-charge-nya. kayak orang kayak suka salah kayak mispersepsi antara kayak introvert dan extrovert. Itu bukan kayak introvert tuh bukan ketika kayak lo ngumpul terus kayak lo diem, enggak, tapi kayak introvert and extrovert is actually how you recharge your social battery. Yes. Gitu kan sebenarnya Katanya gitu. gitu. Katanya. Gue dan Satin kayak Nah. oke. Kita kembali ke penjagal Kita iblis. kembali ke penjagal Ini iblis, pertanyaan ya. yang pasti lagi seru banget, pasti selalu ditanyain sama orang-orang. So ada nggak sih di dalam behind the scene itu kayak mystically happening selalu kepo sih. atau I don't know, mungkin ada kesurupan kah atau anything something scary nggak? Aku enggak sih. Or But do you feel it? Was the tension and the energy Any kind of story change? from the crew? Mungkin yang bisa aku ngomongin sekarang pasti ada lah ya. Maksudnya mungkin karena kan ini film horor ya. Iya. Dan memang horor banget tempatnya kan. Nah, itu gimana tuh? Ada ritual dulu? Mungkin kamu sempat Enggak sih. Enggak kali ya? Klonuan dulu di Iya, kalau tempatnya permisi mungkin. gitu. Oh, itu kayaknya krunya Happening juga before. pasti kayak gitu sih. Iya. Dimanapun tempat syuting biasanya kan mereka kayak Yep. ada Permisi, iya, ya. permisi dulu kan karena kan kita nggak tahu di situ. Iya, iya. Tapi kalau aku lebih kayak ke tiap hari ke situ pasti berdoa dulu, maksudnya kayak biar keselamatan kerja dan pokoknya apapun itu. Iya sama, Iya, aku iya. juga. Tapi Mungkin kru kesurupan gitu nih. Enggak sih. enggak sih. Kayaknya nggak ada kru kesurupan ya. Kalau Nggak kru ada, tuh nggak untungnya ada. ya, berarti selamat Kru tuh nggak ada ya. kesurupan. Kalau aku pasti banyak banget sih ya. Maksudnya kayak kalau karena kan aku di sini karakternya begitu ya. Jadi mungkin aku akan spill satu-satu. Tapi yang ini sih belum dulu. Iya. Cuman kalau misalnya horornya, mysticalnya tuh ada karena setnya kan serem banget juga. Jadi kan setnya tuh kita kan di bangsal gitu kan ceritanya. Dan emang itu it's a very old building. Iya. Pasti kita kulunun sih. Cuma memang ada beberapa adegan yang kayak BTW artnya bagus banget kan. Jadi emang it felt Iya, so iya, real. iya. It felt so real. Aku lihat juga kan itu di setnya bagus banget Iya. trailernya aja Jadi ya. emang udah kayak tulangnya udah emang it's an old building. Yes, yes. Tambah dengan tambahan si art Iya. yang sangat-sangat Belum wow. coloringnya Betul. yang udah di support lucu Betul, banget. dan ketika hadir di sana beneran kayak ada adegan yang aku mesti ngumpet dulu kan supaya nggak kelihatan. Nah di situ yang kayak kok dadakan beratnya pundaknya gitu. Dan adegannya tuh emang aku harusnya emang jalan, emang harus memberikan teror itu kan. Oke. Jadi mungkin dalam kata lain menguntungkan in a way kali ya. Support the character. Iya, supporting the Thank you, character. asik gitu Iya, ya. Thank you for now. Thank you for now. Karena berat banget kan, dan emang katanya sih pas aku setelah cut ngobrol sama si lawan teman mainku, dia ngomong yang kayak, "Kak, tadi tuh aku jatuh nggak bohongan karena aku beneran liat kamu ada dua gitu." Aku yang kayak lagi. Apa reaksi kamu apa terus kayak Aku cuman kayak gitu kayak literally kayak hah gitu doang. Oh my god. Karena aku nggak ngerasain yang mesti ya cuma berat, tapi aku nggak yang gimana banget. iya, sampai. Walaupun aku sensitif gitu. Jadi yang ya udah aku terima aja gitu. Banyak banget sih ceritanya kalau gitu ya sebenarnya. Iya kan pasti pada penasaran kan karena mereka maksudnya kita mau bikin film horor pasti ada lah ya penunggunya atau ceritanya gitu pasti mereka pada kayak Iya, apa ini menggantungkan kita atau gitu. tapi nggak nempel kan maksudnya azin Or Ada Kamu. sekarang nggak ada Maksud kamu. maybe. Enggak. Sekarang mah udah enggak dong. Iya. Berarti sempat. Enggak. Takut. Cuman di hari itu kali ya gitu. I see. Oh, soalnya kayak the rest of the day kamu tetap ngerasa kayak Iya. Berat ya? Capek banget kayak Kerasa. capek berat. Aku ngerasa apa ya ini gitu kayak berasa. Ini beban siapa ya? Kayak beban hidup gue udah capek udah banyak kok nambah beban Iya, gitu. iya. Ngerasa lebih senggol bacok gitu. Wow. Ngerasa banget itu kayak lebih gampang
mending lo hati-hati deh kalau Iya, enggak red gitu. flag. Iya, Iya. enggak, gitu. Becoming the black flag. Jadi Hati-hati. sampai bendera hitam kan seram. Tapi ternyata itu bukan gara-gara ketempelan, cuma emang kayak mau dapet. Ternyata The hormones. plot twistnya. Real kodam. Iya, cek kodam nih, kayaknya lagi naik nih kodam ini. Girlyhood. Tapi kayak mungkin selain hal-hal yang lebih mystical, mungkin kayak apakah ada hal-hal menarik lainnya yang terjadi gitu, atau kayak kejadian-kejadian behind the scenes yang kayak, soalnya deh gue kadang nih sebagai penonton sebuah film, gue lebih kepo sama BTS ya kadang ketimbang sama kayak Iya. gitu. Mungkin technical ya, kayak ini kan bukan horor aja, ini something fresh, something new yang dimana ada actionnya. Iya. Teknis actionnya itu sih yang menarik, karena kayak ketika jadi sama ketika melakukan tuh beda banget. Dimana melakukannya tuh prosesnya lebih panjang, pas jadi kayak oh itu yang gue Wow, lakuin gitu kayak ya. gitu. Kayak contohnya splattered blood splattered gitu-gitu tuh kayak caranya tuh nggak sesimpel itu untuk achieve yang kayak cuman gitu doang. Yes. Itu banyak gitu Only loh. few second, but kayak udah bikin aja Yes. tuh susah ya. The prosthetics, di visual effect makeupnya itu tuh yang Yes. kayak gitu-gitu yang prosesnya kayak took a long time. Yep. Dan waktu di kamera kayak oh ini jadinya kayak Ternyata. gini. Iya. Itu sih karena seru banget ngerasain prosesnya. Pas ngelihat hasilnya tuh kayak itu seru sih. Iya Kayak sih. ada satisfaction tersendiri gitu. Kalau buat aku tuh yang kayak, karena kan di sini pertama kalinya nih jadi karakter yang seperti ini ya. Jadi it took me hours to be. Jadi aku biasanya cepet di set untuk persiapan, untuk makeup, dan pulang biasanya terakhir. Karena kayak it took hours. Emang harus duduk untuk bikin seperti itu guys. Jadi kayak kalau film horor itu sebenarnya nggak segampang itu sama sekali, kayak semuanya pasti, apalagi yang kayak banyak banget teknisnya yang kayak make up, efeknya harus beneran kayak real juga. Kitanya pun juga harus sabar, dan semua orang harus sabar karena banyak banget, balik lagi karena ini horor tapi juga ada actionnya. Jadi pasti banyak banget perpaduan teknis di sini kan. Kayaknya kalau nggak salah fun fact Kuku, karena kan ini kita action ya, tapi horor harus serem tapi action. Dan gimana aku Mas Andi kan banyak banget koreo nih, kayak pas syuting gimana caranya supaya kalau udah kan panjang banget koreonya. Kalau gara-gara cuman kuku itu kan kayak capek banget ulang lagi dari semuanya, awal gitu. kan. Nah jadi mungkin yang lucu, kuku aku tuh nempel banget pakai lem terkuat sedunia. Paku bumi nih kayaknya. Jadi nempel banget. Jadi pernah di hari itu aku syuting, karena udah kayak capek kan aku seluruh badan kan. Jadi pulang aku masih menggunakan satu kuku panjang di kelingking aku. Panjang banget segini. Oh my god. Ya, segini. Nah, aku bilang kan di rumah aku copot sendiri aja deh gitu kan. Enggak. Akhirnya aku datang lagi dengan kuku yang sama. Nggak bisa copot. Kayak it's good for the shooting untuk take, karena tuh nggak bakal copot karena action kan. Iya. Pasti bakal aja kayak copot, Iya. ulang lagi no gitu kan. Tapi abis itu kayak kuat banget ini kelingking. Shout Bisa out copot. berarti untuk nail Artnya artisnya. ya, artnya keren Tim artnya banget. keren banget. Efeknya sih keren banget. Parah. Jadi emang itu lucu sih buat aku. Tapi mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, sebenarnya I still have some to ask. Iya. Tapi Sari mau nanya dulu. Oh, iya. Katanya gitu. Kita akan main games ya kakak-kakak. Kita main games, jadi guess the film. Nanti aku kasih clue 3 kata. Jadi Kak Keja sama kami boleh ikutan. Jadi Oke. kita rebut-rebutan ya berempat. Takut banget. Oh my god. Ya, Pagi-pagi udah di challenge. Nyawa aku belum kekumpul. bisa pasti bisa. Oke? Oke. Question pertama. Mafia, keluarga, balas dendam. Godfather. Oh, The Godfather. Oh, gue nembaknya Home Alone. Pak, mafia dari mana? Kira film Indonesia. Home Alone Lucu lagi, banget gue lagi. pagi-pagi ya kan. Lucu banget lagi. Oke, next question. Keluarga, miskin, penyusup. Parasite. Oh my god. Kenapa gue tepuk tangan sendiri? Oke, mobil, balapan, radiator sprays. Cars. Oh my god, iya kayak Disney ya. Aku udah kayak Radiator spray. visualnya tuh Cars. Iya. Mau ngomong Fast and Furious. Iya, Fast and Enggak. Furious. Gue juga pas Fast and Furious. Iya. Oke,
laba-laba, 3 multiverse. Spider-Man. Iya nggak? Apa? Lanjutannya. Spider-Man the Into the Multiverse. multiverse. Into the multiverse. No. X. Oh, No Way Home. No Way Gak bisa multiverse aja biar gue menang. Oke lanjut. Musikal, romantis, mimpi. La La Land. Ya ampun, gue ketahuan banget. Gue mikir High School Musical coba. I'm way too far. Come on. Oke. Bom, fisika, ilmuwan. Itu yang bom kemarin. Wait, this is one of my favorite Gue di films. Jakarta. Bukan. Bukan. Itu. This is Aduh. Mikey 17. No. Bukan. Itu yang bom kemarin. Ih, sumpah. Yang cerita tentang nuklir. This is one of my favorite Ya, films. itulah. Tadi aku nggak bisa name the Iya, title namanya right now. Hammerstein, Hammer. Oppenheimer. Oh, aku belum nonton. Hammer. Oppenheimer. Apa lu gitu? Aku belum nonton. Tokanya gini-gini gua kira laptop. Jadi kayak apa? Buaya, roti buaya gue yang nebaknya. Roti buaya. Roti buaya itu dari apa? Iya. Oke lanjut. Dunia, palsu, kamera. Dunia palsu kamera. Dunia palsu. Ini Netflix. Film lama. Dunia palsu kamera. Acara TV. Apa opera? Bukan Friends kan? Oh, apa? Jim Carrey. Oh, What? Wow. The bukan itu yang dia naik tangga. Aduh. Apa what they talk Kok about lupa when they- sih? bukan Padahal aku dong, suka bukan banget dong, film itu kan. itu. Truman. Truman Show. Show. Belum nonton. Aku tepuk tangan sih. Tepuk tangan. Emang perlu. Semuanya tepuk tangan. Atas effort saya. Hilang, memori, ikan. Nemo, Finding Nemo. Dory. Sebel gue salah nama. Itu karakternya Beb. Juga ada sih, Beb. Ada. Iya, boleh. Soalnya abis Nemo hilang, Dory-nya hilang. Ya, setengah. Kasihlah achievement. Senang, sedih, marah. Inside Out. Inside Out, ya. Ini Disney nih referensinya ya. Terakhir ya, pembunuhan, iblis, jantung. Penjaga Jaga iblis. Oke, Sampai nggak bisa jawab gue dimarahin sih. real. Terima Lanjut. kasih ya, Sa. Terima kasih. It was fun. Thank you. Tapi setelah memerani peran kalian di dalam penjagal iblis, apakah ada memori atau suatu hal yang kayak I wanna take this from this character, dari karakter yang Value kalian pakai? apa yang kalian dapetin dari karakter kalian masing-masing? Selain ekstremis maksudnya nggak mungkin ya. Walaupun tadi kata Satir ada pintu keluar ya. Iya, Kayak, ada gapnya. Cuman mungkin kayak you Value. learn something from the character and then kayak you wanna take it to yourself gitu. Kalau aku mungkin gigih dan pantang menyerah ya. Oh, Karena dia sangat Iya. amat Bener-bener maju tahu terus pokoknya. Dia tahu tujuannya. tujuannya apa. Jadi dia kayak maju terus karena tujuan gue itu. see. Lebih ke situ karena kadang sebagai manusia ya kadang kita suka lihat kanan kiri aja yang dimana kadang menghambat proses kita achieve sesuatu gitu loh. And that's fine, kadang that's part of the learning. Iya. Tapi yang kita suka lupa adalah tujuan kita tuh ke depan loh. Semakin lo kayak ini ya mungkin bagi lo hiburan tapi at the same time it will took you longer to like, ini maksudnya kanan kiri tuh bukan hal-hal baik ya, misalkan sesuatu yang indah ya once in a while if you want to take a look around that's fine, tapi hal-hal kanan kiri tuh yang dimana kayak terlalu dengerin omongan orang terus lu jadi menghambat lu jadi maju ke depan, terus kayak hal-hal yang sebenarnya gak ada untungnya tapi kadang kita suka terlena sama itu. Apalagi kalau misalkan orang udah ngomong kayak kok menurut gue lo ini ya, lo yakin gak sih? Nah itu kadang suka doubting kan. Nah dari karakter gue dia nggak ada yang bisa doubt gue. Titik, udah gue ke depan, udah gitu. Oke. Sangat pasti ya, maksudnya bisa belajar ya karakter Ningrum. Karakter aku sih kayak jangan dipelajarin ya guys, jangan diikutin. Karena dia sangat pemarah dan pendendam dan kayak pokoknya kalau gue begini lo juga harus gitu. Jadi kayak jangan ditiru ya anak-anak. Gitu. Nggak baik gitu kayaknya, jangan deh. Kayaknya nggak ada sih kalau misalnya dari karakter aku, jangan malah. Iya. Tidak boleh. Tapi aku kepo deh, Kak. Udah, kamu udah siap udah. Ya, kayak, mau closing nggak? nih? Terakhir banget. Mau closing nggak nih? Syuting ini tuh berapa lama sih?
Oh iya sih, tadi aku juga Shooting sempat days. mikir. Kayak berapa lama ya untuk sebuah film horor? 20 berapa sih? 26. 6? Iya. Hampir 30. 30-an. Wah, Aku lupa, itu tidak menghitung. kayak bersihnya segitu atau udah termasuk sama libur-libur syuting days-nya aja? Oh, syuting days aja. 30 hari. Yes. Iya. Berarti kalau kotor, secara kotor berarti termasuk break? Ada potongan lebaran soalnya. Waktu itu kita juga lagi puasa. Betul. lagi puasa. Oke, oh berarti it's been almost a year ya? Iya, iya. Berarti since the production days. Wow. It is a year ya. Keren. Oke. Udah bisa closing gak nih? Bisa Sekarang Kak. nih. Bisa Wak. Tadi kepo banget aku soalnya. Yes. Oke, buat Naomi dan Satin, kira-kira apa yang harus disiapkan penonton untuk menonton Penjagal Iblis? Siapin keberanian sih karena ini mencekam. Sama ini kepalanya harus mikir. Iya, aku mau ngomong itu. Jadi kayak Oh. siapin diri untuk bener-bener fokus ke filmnya. Karena emang film ini penuh dengan clue karena agak ada investigasinya kan. Oke. Jadi ini Harus bener, diikutin. Iya, harus diikutin banget gitu. Dan you can find along the way kayak ini mencekamnya ternyata begini ya rasanya ya gitu. Jadi mungkin mental enjoy the ride. Nah, berarti ada twisty apa nih yang terjadi ya kan? Berarti kalian udah bisa siapkan ya gitu. Sebab misteri yang harus kalian perhatikan. Oke, berarti That's mulai all. tayang kapan nih? Tanggal 30 30 April. April. 30 April di bioskop kesayangan kalian lah ya. Betul. Pokoknya wajib banget ditonton. Oke, sekali lagi thank you so much untuk Kak you. Naomi dan Kak Thank you Sati. so much. Udah ada di Terima sini kasih. mau ngobrol-ngobrol sama kita. Untuk para GB Circle juga, hopefully filmnya nih nanti aku kepo banget. Segong, sih, bisa mau gong, nonton ya kan, ya, kalau kayak- sekarang kan gong. Amin. Hopefully semoga filmnya bisa sukses. Amin. Dan semoga project-project selanjutnya juga Yes, nih kayak lebih aku- gong lagi. Lebih gong lagi. Dan aku Amin. kepo for what's coming for the both of you. Yay. So glad to have you guys here. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye.